di kimia itu kan kita punya ada kation, ada anion gitu. Kation dan anion itu adalah spesies yang stabil gitu. Jadi misalnya saya memiliki natrium ya. Natrium tidak stabil, tapi kan natrium plus dia stabil. Klorin dia nggak stabil. Kalau klorida, Cl- dia stabil gitu. Artinya natrium ini supaya dia stabil, dia menyumbang elektron. Klorin ini supaya dia stabil, dia menerima elektron gitu. Inilah kehidupan kita gitu. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima itu untuk menjaga kesetimbangan gitu. Jadi kalau kesetimbangan itu tidak ada, artinya dia menumpuk di suatu tempat gitu. Nah ini secara kimianya nggak akan stabil gitu. Nah, jadi kalau begitu juga kan kehidupan kita ya. Kalau kita saling memberi, saling menerima itu stabil kehidupan kita. Di komplek lah kita ya. Kalau yang yang memiliki kelebihan memberi yang kurang gitu, yang kurang juga menerima, itu kehidupan itu stabil tuh, nggak ada gejolak. Nah kita melihat itu, untuk bisa stabil itu kita harus memberi, ada juga yang menerima kita. Itu keadaan yang kita temukan dalam lingkungan kita gitu. Realita kita memang seperti itu gitu. Jadi kita tuh melihat ya, yang namanya atom, yang namanya molekul itu miniatur dari kehidupan kita gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama Aska di Hijrah Story. Kali ini kita kedatangan tamu masih dari keluarga Unpad nih. Ini kayak podcast Unpad ya. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Kayak gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah. Masya Allah. Kesini tadi datang bareng sama siapa Pak Andri? Oh ada itu tuh yang ngantar. Ya, jadi Pak Andri ini Gojek ya. Jadi Pak Andri ini adalah dosen kimia Unpad sekaligus juga suami Teh Maimun Herawati ya. Jadi insya Allah hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih gitu ya perjalanan Pak Andi sebagai seorang peneliti juga dan juga dosen di Unpad. Nah, Pak Andri, kalau dari yang Aska cari tahu gitu ya. Oke. Jadi salah satu riset yang Pak Andi dalam itu adalah keramik anti peluru gitu. Ini hal yang menarik banget sih buat Aska, meskipun Aska anak sains juga, tapi Aska baru tahu kalau ini tuh juga bagian dari kimia gitu ya. Awalnya Aska mikir apa ya ini bagiannya bukan bagian kimia, ternyata masuk kimia gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dari sekian banyak bidang pendalaman kimia, kenapa sampai akhirnya Pak Andi mutusin buat ngambil riset tentang keramik anti peluru? Iya, jadi riset kimia itu banyak ya. Ada bidang kimia organik, itu biasanya terkait dengan tumbuh-tumbuhan, obat. Ada juga kimia anorganik. Nah ini terkait biasanya dengan tentang material gitu. Nah jadi salah satu riset yang ada itu termasuk juga dengan bagaimana kita mensintesis material yang itu bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan atau keperluan. Nah jadi pada waktu itu sebenarnya kita bekerja sama ya, bukan hanya kita saja ya. Bekerja sama dengan Balai Besar Keramik, ada PT Pindad gitu ya, untuk mensintesis keramik tahan peluru. Khususnya ini untuk tank, ini pelapis tank gitu ya. Iya. Berarti ini kebutuhan apa? Ada kaitannya sama tentara kah? Atau? Ya, tujuannya kita dulu karena tank kita yang diproduksi oleh Pindad itu menggunakan keramik tahan pelurunya diimpor dari Prancis kalau saya nggak salah ya. Pakai keramik ya tank itu? Keramik. Aku pikir pakai pelapis tank. Oh, jadi salah satu bahan. Ya, jadi ada tank gitu ya. Kemudian supaya dia tahan peluru itu dilapis dengan keramik gitu ya. Keramik ya. Jadi keramik itu kita buat dari aluminium oksida gitu ya. Oksida dipanaskan gitu ya. Sampai dibuat ukurannya kecil-kecil gitu ya. Kemudian dipanaskan, dibakar gitu. Kemudian kita uji ketahanannya sampai berapa gitu. Jadi kalau ketahanannya itu kan material yang paling kuat itu intan gitu ya. Iya. Itu kan
Kalau ukurnya 10 mor gitu istilahnya ya. Jadi itu yang paling kuat itu. Jadi kalau kita motong kaca, motong apa gitu ya, juga bor itu kan, mata itu kan dia intan. Karena dia apa? Karena dia kuat gitu. paling kuat, iya. Nah, jadi di bawah intan itu alumina itu gitu. Alumina, alfa alumina gitu namanya gitu ya. Nah, itu kekuatannya itu di bawah sedikit dari intan gitu. Jadi kalau intan digunakan untuk pelapis tank kan mahal kali kan? Kayak dimaling tuh utangnya kalau pakai. Makanya salah satunya kita gunakan itu apa namanya karena pelurunya dari alumina itu 9, berapa mol saya lupa ya. Pokoknya di bawah intan sedikit lah kekuatannya. Jadi intinya sangat kuat dan itu sudah kita uji coba ya di Pindad kita uji coba dan itu memang bisa menyamai produksi yang ada di luar negeri. Nah, kita juga uji kandungannya ya. Kita uji kandungannya juga, yang dari luar kita uji kandungannya. Dibandingkan gitu dibandingkan komposisinya itu jadi ya kompatibel lah dengan apa yang berasal dari luar kita. Berarti sejauh ini dari riset itu udah berkembang sampai jadi apa Pak? Nah, itu masalahnya gitu ya. Itu masalahnya. Jadi, riset itu kan kalau riset yang bisa diterima di pasar gitu ya. Itu kan bisa langsung kita kita jual gitu kan gitu. Tapi karena ini spesifik ini ya, karena tahan peluru untuk tank gitu ya. Iya. Ini nggak bisa kita jual. Konsumennya juga itu doang ya. Nggak bisa kita jual ke masyarakat gitu ya, yang pengguna tank kita. Jadi ketika ditawarkan sana sesuatu lain hal, mereka lebih suka yang dari luar negeri. Jadi udah selesai gitu. Berarti akhirnya mungkin bisa dibilang nggak dipergunakan gitu ya Pak di hasil riset? Ya sampai di sana aja. Sampai di sana aja ya? Target kita berhasil membuat keramik tahan peluru, selesai udah berhasil. Tapi apakah risetnya itu juga dibiayai oleh negara misalnya? Iya, waktu itu kita memang ngajukan Menarik ya. Anggaran ke Departemen Pendidikan Nasional atau pokoknya pendidikan lah. Apakah pendidikan nasional pada waktu itu apa Kemendikbud waktu itu gitu ya, atau Dikti itu saya lupa karena ini kementeriannya udah berubah-ubah terus gitu ya. Nah, jadi kita dapat anggaran gitu itu. Waktu itu 500 juta gitu ya. Wow. Jadi waktu itu 500 juta itu mungkin besar banget, besar ya, mungkin satu miliar. Tahun berapa itu Pak Andri berarti? Saya lupa ya, tahun belasan lah, 2000 belasan berapa gitu ya, saya lupa gitu ya. Nah, jadi udah lama juga, gitu. Jadi kita mengajukan buat proposal penelitian, anggotanya dari Unpad sebagai leadernya, kemudian ada dari Balai Besar Keramik, ada dari Pindad juga, jadi 3 gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan berbagai macam pertemuan juga, meeting kita juga ada di Balai Besar Keramik, ada di Pindad juga gitu. Bahkan kita juga pernah ke Balitbanknya TNI gitu ya, Balitbank TNI gitu ya. Kita sampai ke sana juga, bawa mahasiswa juga melihat bagaimana gitu. Jadi ya kalau segi kerjasama bagus ya. Iya, banyak melibatkan mereka yang punya kepentingan untuk itulah ya. Nah, tapi cuma ya hilirisasinya tidak jalan seperti kita. Mau heran tapi nggak heran, gimana ya? Ya udah ya. Tapi kalau dalam proses penelitiannya gitu dari awal, apa sih yang mungkin paling membekas dalam proses penelitiannya gitu? Tentang ini keramik tahan peluru ini. Ya. Membekas? Ya ini kan kita bekerjasama dengan banyak orang itulah gitu. Yeah. Artinya sebenarnya kampus itu bisa loh untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk yang lain, yang orang lain itu belum tentu bisa melakukan itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman di Balai Besar Keramik, mereka kuat dari segi peralatan gitu ya. Peralatannya lengkap lah ya. Kalau kita dari segi konsep dan teori kita kuat di kampus gitu ya. Kalau Pindad itu tempat uji cobanya gitu ya. Jadi untuk ditembak dengan apa? Diuji coba oleh TNI berarti gimana? Iya, pakai senjata ukurannya sekitar inilah. Bukan peluru kecil ya. Iya, karena untuk tank pasti kan. Iya, ukuran sebesar spidol itulah. Wow. Saya nggak tahu ukuran berapa itu. Pelurunya? Iya, pelurunya sebesar itu. Peluru wow. sebesar itu gitu ya. Nah, jadi ya kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Kita juga menjalin hubungan komunikasi gitu ya. Nah, ternyata kita juga tidak hanya di bidang yang terkait dengan
kehidupan ya, tapi juga pertahanan juga kita bisa berperan di sana juga. Iya, iya. Mungkin tinggal gimana merapikan gitu ya setelah riset itu beres tuh gimana pemanfaatannya oleh. Nah itu ya, karena memang manfaatnya spesifik, ya mau nggak mau kita harus juga melihat siapa yang akan memanfaatkan. Oke. Nah yang terkait riset dan dosen ini ya Pak Andri. Buat Aska sendiri ini emang jadi cerita dikit ya. Aska tuh dulu pingin jadi dosen sebenarnya. Cuma karena nggak tahu ya pas kuliah di biologi terus tiba-tiba aktif banyak organisasi, jadilah biologi ini malah jadi kayak ekskul. Jadi kuliah di kampus malah nggak terlalu dalami dan pada akhirnya jadi bingung gitu mau start. Dan mungkin setelah tahu lebih dalam ya kesibukan dosen kayak apa, Aska jadi mikir ulang gitu kayak wah ternyata berat gitu jadi dosen tuh, tanggung jawabnya nggak hanya tentang mengajar tapi ya banyak lagi ya amanah-amanah lain gitu. Nah kalau Pak Andri sendiri apakah dari dulu udah punya target saya mau jadi dosen gitu kimia atau gimana nih? Oh iya. Jadi dulu saya tamat kuliah itu kayaknya jadi dosen enak gitu ya. Kenapa? Karena langsung kepikiran berarti emang mau jadi dosen. Iya. Kenapa? Karena waktu itu jam kerjanya bebas gitu ya. Nggak perlu datang jam 8, pulang jam 5 nggak perlu gitu. Jadi fleksibel datang ketika kita kuliah gitu. Kayaknya enak gitu, bisa Ada asisten juga ya. Bisa komunikasi dengan yang lain, bisa aktivitas sosial gitu ya. Jadi ingin jadi dosen saya. Kemudian ternyata pada waktu itu saya nggak dapat itu, nggak ada pembukaan lah. Nggak ada itu ya. Nggak ada pembukaan dosen ya. Sambil nunggu saya kerja gitu. Saya kerja di perusahaannya perusahaan besar gitu ya. Ya dengan gaji lumayan lah gitu ya. Ya dolar pada waktu itu 2000 ya. 2000 berapa? 1000-an lah, 1000 berapa dolarnya itu. Sekarang sampai 2000 lah gitu. Jadi ketika saya kerja di situ sambil cari-cari informasi gitu ya. Cari informasi untuk jadi dosen. Belum juga ketemu ya. Itu berarti sudah berapa lama buat kerja di? Kerja itu nggak lama, cuma 2 tahun saya kerja. Jadi pada waktu kerja itu dapat beasiswa saya kan, beasiswa S2. S2. Di Indonesia? Ya di ITB. Di ITB. Ya, dari Padang saya ke ITB dapat beasiswa gitu ya. Nah setelah itu saya berhenti kerja itu. Nah saya udah itu setelah sambil kuliah S2 ada teman saya di Unpad gitu ya. Udah masuk dia kerja di Unpad aja jadi dosen gitu. Itu tahun berapa berarti Pak? Tahun 97. 1997 udah lama ya. Belum lahir nih. Mau ngebayangin nggak ada bayangan. 1997 gitu ya. Nah, jadi saya jadi dosen itu mulai tahun 1997 di Unpad, PNS-nya 1998. Itu langsung ngambil bidang apa tuh pas ngajar? Karena sudah S2 saya kan, S2 itu langsung jadi kimia fisika gitu. 2 bidang yang saya paling pusing sih sebenarnya. Ya gitu. Masya Allah. Kalau misalnya sebelum kepikiran jadi dosen, kan kalau tadi kan abis lulus kuliah kayak enak nih jadi dosen. Tapi sebelumnya ada nggak kayak Pak Andri sempat kepikiran kayaknya pingin mendalami bidang yang lain? Apa namanya? Saya milihnya karena fleksibel itu ya. Oh emang pengen? Iya, karena saya mungkin bukan orang suka strict dia harus jam segini. 9 to 5 gitu enggak ya? Mungkin orang yang suka fleksibel aja gitu ya. Jadi saya lihat kerja dosen itu kayaknya enak ya. Temannya anak muda selalu gitu ya. Selalu berganti ya. Supaya tampak muda terus Masya Allah. Iya gitu, anak muda selalu. Kemudian ya itu yang pertama sekali yang fleksibel itu. Waktunya nggak terlalu lama gitu ya. Kemudian kita nggak monoton lah kerjanya gitu. Saya pernah kerja di perusahaan itu. Itu saya pikir setelah 6 bulan gitu, saya udah tahu semuanya, apain saya lagi gitu. Saya mulai dari membangun pabrik gitu ya, sampai running pabriknya gitu. 6 bulan itu udah cukup gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu semuanya, prosesnya udah tahu, cara ngontrolnya udah tahu, bagaimana buatnya stabilnya udah tahu. Apalagi setelah itu gitu, nggak ada tantangannya lagi gitu. Gitu. Ini lebih stagnan gitu ya? Iya, nggak ada itu lagi gitu. Nggak ada improvement, Iya, pokoknya nggak ada yang baru lah gitu ya.
Iya. Kalau terkait dosen nih, agak kepo juga nih. Kalau misalnya keseharian seorang dosen itu gimana sih Pak Andri? Dari misal awal berangkat ke kampus ngajar, biasanya berangkat naik apa Pak Andri? Macam-macam. Ya, saya termasuk dosen tradisional gitu ya. Ya, tradisional ya. Dari dulu sampai sekarang masih menggunakan public transport gitu ya. Masya Allah. Public transport. Cuma bahasanya keren public transport. Apa tuh public transportnya? Ya, Pak public Andri? transport macam-macam lah ya. Seperti ada, kalau public transport kan ada Damri, ada bus, ada sampai angkot, jadi Masya public Allah. transport gitu. Dari sampai hari ini berarti Pak Andri? Ya, sampai hari ini Masya public Allah. transport gitu. Apa tuh yang akhirnya memotivasi Pak Andri? Soalnya kan kalau sejauh ini ya, Aska kalau lihat dosen-dosen minimal mah bawa mobil lah gitu, atau bahkan ada sopirnya gitu. Kenapa? Tapi ini based on my experience aja nih. Oh, Tapi iya. kalau Pak Andri, kenapa sampai tetap mau pakai transportasi? Iya, ya, ini aja udah kebiasaan aja gitu ya. Oh, sesimpel ya? Masa sih? Masa sih kayaknya harus dikorek lagi nih. Kebiasaan. Apa emang suka gitu? Mungkin ada hal lain? Kenapa sampai mau pakai Transum di saat di tengah dunia yang serba cepat dan serba instan? Iya, kalau diperlukan memang kita kadang-kadang ini juga lah gitu ya. Ada juga gitu ya. Kalau diperlukan gitu. Kalau apa namanya? Suasana-suasana tertentu. Tapi generally ya menggunakan public transport. Lebih suka public transport, oke, Masya Allah. Aku juga suka pakai public transport Andi, tapi karena emang nggak bisa bawa motor aja sih, nggak punya SIM, jadi beda alasan kayaknya. Lebih terpaksa Iya, lebih terpaksa sih. Oke, Masya Allah. Nah, tadi sebenarnya topik tentang masa depan Aska belum beres ngulik nih, malah jadi bahas Oke, ya. public transport ya. Nah, kan kalau misalnya anak muda itu tuh pasti ada masa-masa galaunya ya, apalagi sekarang tuh istilah-istilah tuh makin banyak yang datang dan makin pusing gitu ya. Salah satunya adalah quarter life crisis. Anak muda tuh banyak banget yang melalui quarter life crisis, krisis identitas lah, bingung lah, hidup ini mau ngapain, tujuan hidup segala macam. Pandi pernah nggak sih ketika muda melalui masa itu? Ini ya barangkali ya karena saya berasal dari desa gitu ya, dengan keluarga yang simpel gitu ya, famili yang simpel gitu ya, dengan lingkungan yang yang cukup bagus gitu ya, saya pikir ya. Saya sebenarnya tidak mengalami itu gitu, tidak mengalami itu. Jadi kehidupan itu sepertinya tidak banyak bergejolak kalau saya gitu ya, tidak banyak bergejolak gitu. Mulai dari saya selesai kuliah gitu ya, walaupun itu ada ya gejolak-gejolaknya, keinginan Apa tidak tuh? tercapai. Ini yang mau didengar. Ya misalnya gini ya, saya itu dulu ingin kuliah di ITB lah ya, saya dari daerah itu ingin kuliah di ITB dan luar negeri gitu ya. Peluang sebenarnya ada gitu, ke ITB juga, ke luar negeri juga ada gitu ya. Dulu ada program program Habibie itu ya. Saya punya peluang untuk itu. Kenapa? Karena saya termasuk nilainya cukup bagus lah ya di sekota saya gitu ya. Mungkin yang paling nomor satunya lah Masya Allah, wah. sekota Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi. Siapa nih yang dari Bukit Tinggi? Saya nilainya paling tinggi lah pada waktu itu. Jadi saya punya peluang untuk ke ITB gitu ya, ke luar negeri gitu. Namun orang tua saya bilang, udah kamu kuliah di dekat aja lah, di Padang aja gitu. Keinginan ada ya, kemudian peluangnya juga sebenarnya ada gitu ya. Tapi ya kita menghormati orang tua gitu ya. Saya ngambil di Padang, walaupun saya ikut namanya itu kan sekarang UTBK ya. Dulu namanya Sipen Baru gitu, Seleksi Penerima Mahasiswa Baru. Saya pilihan pertama itu Universitas Andalas Padang, pilihan keduanya ITB gitu. Wah, ITB pilihan kedua. Supaya yang lulusnya ada pilihan pertama gitu. Ya, jadi saya karena keluarga kami simpel gitu ya, nggak macam-macam itu nggak. Tapi berarti dari dulu emang udah suka kimia berarti ya, Pak Andi? Oh, saya nggak tahu kimianya itu apa gitu. Pada waktu saya kuliah itu nggak tahu saya kuliah kimia apa. Karena
nilai saya yang paling tinggi itu kimia dan saya ambil kimia aja gitu. Jadi saya nggak tahu tuh apa itu belajar kimia segala macam gitu ya, nggak tahu karena informasinya dulu sulit gitu ya, nggak seperti sekarang gitu ya. Juga tinggal di daerah lah ya, nggak ada informasi, keluarga juga nggak ada yang kuliah gitu. Jadi nanya juga pada siapa, nggak ada. Udah nilai paling tinggi apa, kimia, ambil aja kimia gitu. Kalau boleh tahu sebelum milih kimia Pak Andri, apa punya kayak pengen jadi apa deh dulu gitu, kayak cita-cita sebelum? Udah kuliah aja dulu gitu. Oh yang penting kuliah dulu aja, jalan dulu aja. Iya jalan aja dulu. Iya. Jalan aja kuliah gitu. Nah jadi ketika saya kuliah gitu, ya saya temukan gitu ya. Saya bisa kuliah di ITB, setelah itu saya bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Jadi bakti kita kepada orang tua itu bisa membuka jalan gitu. Hal-hal yang menurut kita tidak mungkin pada waktu itu, tapi pada saat yang lain kita bisa itu mendapatkan itu yang kita harapkan kita. Jadi ikuti orang tua, Allah akan memudahkan yang lain-lainnya insya Allah. Masya Allah. Selama perjalanannya, karena kan kalau yang Aska tangkap nih dari awal masuk kimia juga lebih ke ngikut aja gitu, belum karena yang suka kimia pengen jadi riset gitu. Apakah selama perjalanan di kimia, selama perjalanan kuliah itu ada nggak momen kayak Pandi ngerasa kayaknya ini apa ya, mungkin tiba-tiba terbesit pingin ke yang lain deh, atau biasalah kalau anak sekarang tuh kadang bahkan di tengah-tengah SBM lagi gitu kan, dan ngerasa kayaknya aku nggak tepat deh di jalan ini gitu. Apakah ada momen kayak gitu? Iya. Jadi tahun pertama tuh saya galau gitu. Tahun pertama saya galau gitu. Nilainya jelek gitu ya. Nilainya jelek gitu. Saya mau pindah. Udah ngurus pindah saya. Saya udah temui kaprodi teknik mesin gitu. Teknik mesin? Teknik mesin. Oh kimia masuknya? Bukan, kan ada. Mau pindah ke teknik mesin? Pindah ke teknik mesin iya, gitu ya. Iya. Secara prinsip udah oke gitu. Cuma ini apa namanya, kan di akhir semester itu kita bayar SPP gitu. Saya udah bayar SPP untuk kimia gitu. Jadi kalau pindah nggak ada lagi uangnya gitu. Masya Allah. Jadi nggak jadi saya pindah gitu, karena masalah teknis itu aja gitu. Uang SPP nggak ada lagi gitu. Akhirnya bisa selesai dengan nilai yang baik. Jadi pernah galau juga saya, karena ketika saya belajar itu, kimianya kok beda dengan kimia SMA ya gitu ya, kok kayak gini gitu ya. Gitu ya. Sama, saya di biologi juga bingung gitu. Jadi pernah galau saya setahun itu, saya tidak fokus. Saya mau pindah, ikut juga saya SBM itu. SBM ini lagi tes ujian. Iya, tapi dibayarin gitu, itu bukan saya yang bayar gitu. Bayarin, coba teman saya yang bayar gitu. Masya Allah. Terima gitu ya, sama masalahnya itu. Di mana diterimanya Pak Andi? Di Padang juga, teknik mesin itu. Oh, yang dikejar itu. Iya, mau pindah juga, ikut keterima lagi. Ikut ini juga gitu. Jadi saya nggak, jadi karena udah bayar SPP itu. Ya Allah. Ya. Dan sampai akhirnya sekarang udah jadi dosen ya loh. Ya, memang jadi selesai juga di kimianya. Tapi pas S1 itu berarti pendalamannya apa Pak Andi kalau boleh tahu risetnya? Riset saya itu di kimia fisika gitu ya. Jadi tentang termodinamika dan kinetika. Pusing. Oke. Masya Allah. Nah, Pak Andri, terkait menjadi seorang dosen lagi nih. Oke. Kan sudah pasti ya, seorang dosen itu pasti banyak banget bacaan jurnalnya, bukunya, riset-riset. Karena kan untuk gimana up to date gitu ya. Karena kan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, menurut Aska dan mungkin banyak orang juga ya, untuk terus konsisten baca buku up to date gitu kan cukup berat ya. Pernah gak sih Pak Andi ada fase capek gitu baca buku, harus belajar terus, dan apa sih yang akhirnya bikin Pak Andi tetap bisa stick untuk terus membaca? Iya. Kalau zaman sekarang itu lebih gampang gitu ya. Kenapa kita tidak hanya media tulis gitu ya, media dengar juga bisa, media video juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya kuliah gitu ya, kuliah kita kan perlu update kita. Nggak mungkin kuliah dulu kita kita pakai sekarang gitu. Kita perlu belajar dari buku gitu. Ada yang lebih update lagi dari video gitu. Nah itu video lebih update daripada buku biasanya gitu. Nah jadi sebenarnya kita tidak ada masalah dengan itu gitu ya. Jadi ada buku, ada media video itu semuanya
terbuka lebar gitu ya. Asal kita mau aja mendengarkan, asal kita mau aja mengikutinya gitu ya. Nah itu gratis lah gitu ya. Nah itu salah satu kita cara update itu seperti itu tuh. Bahan kuliah itu kita update gitu ya. Kita pernah gitu kuliah itu kita ikuti salah satu universitas di Amerika. Hari ini mereka ujian, 2 hari lagi kita ujian dengan soal yang sama kita. Karena apa? Karena kita mengikuti itu, gitu perkembangan itu. Jadi artinya yang penting kita mau dan itu bisa bahasa Inggrisnya, itu yang masalahnya gitu ya. Bisa bahasa Inggrisnya gitu ya. Ketika kita bahasa Inggrisnya bisa, tanpa membaca kita mendengar juga sambil tiduran juga bisa gitu. Itu bisa itu. Gak masalah itu mengupdate bahan kuliah, mengupdate pengetahuan dan segala macamnya gitu. Jadi sarannya sangat gampang kalau kita sulit di membaca, mendengar atau melihat gitu. Berarti kalau para dosen juga udah mulai beralih ke banyak tontonan gitu ya dan audio harusnya gitu. Karena mereka ada juga yang yang mungkin ya sebagian ya kemampuan bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga harus berpikir dulu untuk mengetahuinya gitu ya. Jadi kalau kita mengerti bahasa Inggris kemudian itu insya Allah nggak ada masalah untuk itu. Jadi ada 2 sarananya, bacaan juga bisa diambil dari mana-mana. Kemudian ini video ataupun audio itu bisa kita gunakan juga. Nah, masih terkait dosen. Kalau buat Pak Andi sendiri, apa sih tantangan terbesar dan terberat dengan menjadi seorang pengajar mahasiswa? Ya, mahasiswa kan macam-macam ya. Semakin lama semakin itu tuh, makin beragam gitu tuh mahasiswa itu. Kalau dulu mahasiswa itu gitu ya, lebih mudah gitu kan, lebih nurut gitu ya. Sekarang kan mahasiswa macam-macam itunya. Sehingga cara kita ngajar yang dulu itu gitu ya, barangkali nggak cocok dengan cara mahasiswa sekarang gitu ya. Apa contohnya Pak Andi yang mungkin ada nggak sih kejadian yang? Oh iya gitu ya, mahasiswa itu kalau kita ngajar dengan cara biasa gitu ya, cara biasa maksudnya dengan slide segala macam gitu ya, mereka kadang nggak perhatian minta slide-nya gitu ya, minta filenya gitu. Iya, nanti kan belajar dari file aja gitu. Tapi kalau kita menulis gitu ya, nah itu mereka ada juga memfoto gitu ya. Difoto gitu. Saya merasa tertuduh dengan cara mereka itu difoto segala macam gitu ya. Nah, apalagi dengan sekarang artificial intelligence ya, kasih soal juga nanyanya ke artificial intelligence dapat jawabnya. Jadi kan karena kita bisa juga kali mahasiswa kita yang ada gambar segala macam gitu ya. Sulit tuh artificial intelligence kan nggak bisa dimasukin gambar gitu. Nah itu jadi tantangannya semakin berat ya, tapi peluangnya juga semakin banyak gitu ya. Nah, jadi kita dosen dengan mahasiswa itu sekarang lebih pada temanan gitu. Jadi kalau mahasiswanya rajin membaca gitu ya, itu bisa aja diskusi di kampus atau diskusi di kelas dengan dosen. Tapi kalau mahasiswanya cuma mendengar gitu ya, tidak mau persiapkan diri gitu, nah itu udah seperti biasa aja. Nah, kadang-kadang saya tantang mahasiswa itu, kalian mau dengan mata kuliah ini maunya apa gitu kan? Gak ada tuh, diam aja gitu. Kalau itu kan kita seenaknya kita ya udah ini aja dikasih gitu. Tapi kalau mereka maunya ini gitu ya, kan kita harus menyiapkan juga gitu. Nah itu kadang-kadang kita tantang mahasiswa karena mereka nggak siap juga. Dengan segala kemudahan ini tergantung gimana kita. Benar, iya. Jadi sekarang itu banyak media yang bisa kita gunakan untuk belajar, banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk belajar. Di zaman saya itu nggak ada itu. Jadi kalau dulu media kita itu perpustakaan aja gitu. Datang pustaka, baca buku gitu ya. Baca buku baru kita bisa dapat ilmu. Sekarang mana-mana kita bisa dapatkan pengetahuan itu. Sebenarnya sarannya semakin banyak ya, sarannya semakin mudah untuk diakses gitu. Nah jadi karena mudahnya diakses itu, mahasiswa kadang-kadang merasa nggak penting untuk kuliah gitu. Kalau mereka paham sih bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak paham juga gitu ya. Kebanyakan gitu sih. Begitu. Iya, gitu. Ya bener-bener. Lo jadi nostalgia masa-masa kuliah nih. Karena saya angkatan pandemi. Angkatan pandemi. Ya. Jadi benar-benar. Kalau Pak Ade tadi bilang ngefoto ataupun minta PDF, kalau kita nge-record kelas. Iya, di-record juga. Masya Allah. Iya. Kalau yang Zoom bisa di-record gitu ya. Kalau yang di kelas difoto sama minta file gitu. Tapi ada nggak sih Pak Andi hal signifikan gitu tentang generasi sekarang
dalam hal belajar yang mungkin itu jadi catatan besar dari sudut pandang Pak Andri yang kayaknya perlu kita lihat. Ya, ini ya, saya melihat gini gitu ya. Mungkin tidak terlalu general ya, mungkin spesifik ya. Anak-anak sekarang itu mudah menyerah kita. Tidak fight gitu ya. Tidak struggle gitu. Dikasih soal, mereka cepat menyerah gitu. Waktunya masih ada. Kenapa udah selesai ini belum diisi gitu. Saya nggak bisa katanya gitu. Artinya cobalah do your best gitu ya. Kerjakanlah maksimal yang bisa dikerjakan gitu. Sehingga hasilnya bisa maksimal juga. Karena dikasih soal nih, dikasih waktu sekian, silakan dikerjakan. Ngerjakan cuma separuh, dikasihkan gitu. Ini kosong, ini kenapa nggak dikerjakan? Itu katanya, saya nggak bisa gitu. Nah ini mudah menyerah. Strivingnya kurang gitu ya. Iya. Kayaknya mungkin karena kita kebanyakan terbiasa instan, segala macam mudah mungkin, kan. iya. Apa-apa tinggal searching Google lah. Iya Terus gitu. kayak, iya. Nah kalau misalnya terkait kimia nih, Oke. kan berarti sudah berapa tahun Pandi mendalami kimia? Udah dari 97? Enggak, 97 kan lulus kuliah Pandi ya? Berarti sebelum jadi dosen saya 97. Oh iya, berarti udah lama banget ya mendalami. Berapa tahun nih? Lebih tua dari saya dong. 25 tahun ke atas ya. Iya. Nah, di sepanjang puluhan tahun perjalanan itu adakah momen atau misal materi atau keilmuan tentang kimia, apapun yang related sama kimia yang hal itu tuh bikin Pandi merasa semakin dekat gitu sama Allah? Sebenarnya ini ya, semua ilmu pengetahuan itu kalau kita renungkan, ujungnya akan ke sana kita. Ujungnya akan ke sana kita. Saya ngajar gini gitu ya. Di kimia itu kan kita punya ada kation, ada anion gitu. Kation dan anion itu adalah spesies yang stabil gitu. Jadi misalnya saya memiliki natrium ya. Natrium tidak stabil, tapi kan natrium plus dia stabil. Klorin dia nggak stabil. Kalau klorida, Cl- dia stabil gitu. Artinya natrium ini supaya dia stabil, dia menyumbang elektron. Klorin ini supaya dia stabil, dia menerima elektron gitu. Inilah kehidupan kita gitu. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima itu untuk menjaga kesetimbangan gitu. Jadi kalau kesetimbangan itu tidak ada, artinya dia menumpuk di suatu tempat gitu. Nah ini secara kimianya nggak akan stabil gitu. Nah, jadi kalau begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kalau kita saling memberi, saling menerima itu stabil kehidupan kita. Di komplek lah kita ya. Kalau yang yang memiliki kelebihan memberi yang kurang gitu, yang kurang juga menerima, itu kehidupan itu stabil tuh, nggak ada gejolak. Gitu. Nah kita melihat itu. Untuk bisa stabil itu, kita harus memberi, ada juga yang menerima kita. Itu keadaan yang kita temukan dalam lingkungan kita gitu. Realita kita memang seperti itu gitu. Jadi kita itu melihat ya, yang namanya atom, yang namanya molekul itu miniatur dari kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita sendiri itu kita nggak akan stabil kita. Ada juga di kimia ya, saya bicara kimia ya. Ada juga namanya gas mulia gitu. Gas mulia itu dia sendiri aja gitu. Sendiri aja ya. Dia ada stabil gitu. Nah mungkin ini para nabi dan para rasul gitu ya. Mereka udah stabil gitu ya. Kenapa kan mereka orang yang mulia gitu. Nah jadi gitu. Yang lainnya, yang banyak dari itu nggak stabil, harus ada yang berkolaborasi dengan yang lain. Ada yang beri, ada yang menerima, ada yang bergabung segala macam untuk suatu kolaborasi gitu. Nah itu kita melihat miniatur gitu ya, miniatur dalam kehidupan kita ini gitu ya. Ada yang diberikan kestabilan gitu ya, diberikan kemuliaan gitu. Saya pikir ada peran nabi dan rasul gitu ya. Ada juga yang perlu orang lain gitu ya untuk bisa membentuk kestabilan tadi gitu ya. Maka ini adalah kita manusia. Ini yang banyak nih, yang sedikit ini yang mulia tadi, yang stabil tadi kita. Nah, kita melihat itu bagaimana alam semesta itu mencontohkan kepada kita, kamu nggak akan bisa menjadi orang yang benar itu kalau kamu sendiri saja. Harus dengan orang lain. Nggak bisa kita sendiri jadi orang benar gitu ya. Sehingga kita perlu orang lain untuk bersama-sama benar. Bersabar pun kita nggak bisa sendiri kan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wan isyan. Sabarkanlah dirimu sama orang lain juga kita.
itu juga menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berhasil gitu. Nggak mungkin kita bisa sendiri gitu, harus bersama dengan yang lainnya juga gitu. Jadi kita melihat banyak hal yang ada di situ. Belum lagi di situ ada proton, ada elektron gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif, itulah kehidupan kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu ya. Ada di situ ada positifnya, ada negatifnya juga kan. Nah, itu jadi ada positif ada negatif gitu. Nah, ada juga yang ini ya, saya melihat gini. Saya punya atom hidrogen misalnya ya. Oh, ini kimia sedikit nggak apa ya. Nggak apa-apa. Atom hidrogen itu kan Murojaah. ya, atom hidrogen kan bisa dalam molekul air ada juga dia H2O gitu ya. Dalam asam sulfat juga H2SO4. Dalam molekul senyawa hidrokarbon juga ada CH berapa gitu ya. Yang hidrogennya bisa berubah-ubah gitu. Elektronnya bisa berubah-ubah. Kadang-kadang dia bermuatan positif, kadang-kadang dia bermuatan negatif, H+, H-, segala macam, atau dia tetap gitu. Tapi inti atomnya tetap, tidak pernah berubah. Situ ada satu buah proton, nggak pernah berubah. Jadi dimanapun kita berada, gitu, lingkungan apapun juga kita bisa aja menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu. Tapi inti kita tetap gitu. Inti itulah keimanan kita. Gitu. Nah, itu dimanapun kita boleh berada, kemanapun kita boleh pergi, kita boleh menjadi siapapun juga. Tapi inti kita, core kita, keyakinan kita harus tetap. Nah, ini saya lihat dari bagaimana atom itu kalau dia berada pada posisi ini, posisi itu, dia berubah secara lingkungannya, tapi dia tidak berubah secara intinya. Kalau dia berubah secara intinya, dia akan menjadi orang lain. Gitu. Jadi misalnya uranium, ya, uranium itu berubah menjadi apa gitu, dia dekompos istilahnya, dia jadi pecah gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi diri dia sendiri lagi gitu. Jadi kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri, nilai kita, core kita itu sudah hilang, kita menjadi orang lain, kita menjadi sesuatu yang lain lagi kita. Nah, itu barangkali beberapa hal yang ada di kimia gitu. Mau bikin quote. Ini kalau aku masuk kelas kimia, aku masukin quotes of the day. Masya Allah, iya bener ya. Apapun gitu ya, di bidang yang kita dalami, yang penting kita punya satu core utama yang enggak. Iya, core kita gitu ya. Itulah namanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu apa? Ma'rifatullah gitu ya. Kita dengan Allah itu adalah fitrah kita gitu. Jadi gitu, manapun kita berada, sepanjang kita pertahanan fitrah kita boleh jadi apapun saja, kita tetap menjadi diri kita sendiri kita. Masya Allah. Menarik sekali. Jadi ingin kuliah lagi. Pak Andri, kalau misalnya sebenarnya aku pengen nanya pertanyaan di luar. Oke. Ini ya, agak sedikit berkaitan sih sebenarnya. Saya jadi penasaran kenapa ya bisa sampai nggak banyak sih mungkin ya, tapi ada. Bahkan nggak harus dosen, bahkan kadang mahasiswa yang dia pemikir keras gitu ya, yang suka memikirkan filsafat segala macam, itu bisa sampai jadi ateis. Kenapa ya Pak? Bahkan dari sains malah lebih banyak dibilang, banyak tuh sains kalau ini malah jadi ateis segala macam. Kenapa ya kira-kira ya Pak? Bisa sampai seperti itu? Sebenarnya saya pikir tidak gitu. Karena kita akan bertemu dengan kekuatan yang maha besar di situ. Kita punya ini ya, misalnya atom lah ya. Atom itu ada elektron gitu. Siapa yang menggerakkan elektron itu? Kenapa elektronnya nggak gabung aja dengan inti atom yang positif gitu? Kita lihat itu, ini di atas kemampuan kita untuk memikirkan itu gitu ya. Di biologi juga daun gitu ya. Daun itu menghasilkan oksigen gitu ya. Karbon dioksida jadi oksigen gitu ya. Ada nggak kita sampai sekarang kita bisa membuat sehelai daun yang bisa memproduksi oksigen? Nggak ada kita. Akhirnya kita akan tunduk kepada ma khalaqta hadza batila tadi. Tidak, ini semuanya suatu sistem yang sangat kompleks, suatu sistem yang sangat stabil, suatu sistem yang sangat luar biasa yang kita tidak akan sampai ke sana untuk bisa memikirkan itu. Nah, kalau kita memikirkan itu gitu ya, kita akan sampai ke sana gitu. Nggak akan selalu ada titik di mana itu mentok gitu ya Pak, dia yang emang nggak ada kan ada gitu ya. Karena ada sesuatu yang barrier lah gitu ya. Kita nggak bisa melampaui barrier itu gitu. Ilmu pengetahuan nggak sampai ke sana gitu ya. Masih banyak hal sekarang gitu ya. Di fisika misalnya, katakan fisika itu mengatakan benda-benda yang terlihat oleh kita itu cuma 5%. 95%-nya dark material istilah mereka gitu ya. Nah, jadi ada yang lain yang tidak kita lihat gitu ya. Mungkin dalam bahasa kitanya alam gaib dan alam syahadah barangkali gitu ya.
alam syahadahnya 5% gitu ya, alam gaibnya 95% gitu. Misalnya seperti itu. Alam gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur gitu, ketika kita mendalami ilmu itu, kita akan sampai kepada di situ bertemu dengan kekuasaan yang maha agung gitu. Wah, Tapi kadang-kadang orang nggak jujur gitu, itu masalahnya. sombong ya, merasa sombong, merasa. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, last question nih. Oke. Ada nggak pesan? Bukan ada nggak? Meminta sih, memaksa sih. Boleh nggak kasih pesan buat dari tadi kita ngebahas banyak anak muda yang linglung, yang bingung, yang galau. Nah, ada nggak pesan yang Pandi ingin sampaikan ke mereka? Ya, anak muda sekarang memang perlu tampil ke depan gitu ya. Perlu tampil ke depan. Kenapa anak muda itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua gitu. Yang demo siapa kan? Anak muda kan? Yang nekat siapa? Anak muda juga gitu. Benar Nggak gitu. salah sih. Karena anak muda gitu ya. Artinya itu kekuatan-kekuatan itu nggak bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah senior gitu ya. Sudah senior. Artinya anak-anak muda harus tampil ke depan. Tapi tampil ke depan itu harus dengan memiliki nilai gitu ya. Memiliki nilai gitu ya. Banyak hal yang barangkali membuat kita bingung gitu. Bagaimana ini kedepannya seperti apa, membuat kita akhirnya takut melangkah gitu. Oh, ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini. Khawatir gitu. segala Ya, macam. banyak kekhawatiran gitu ya. Nah, sehingga bolehlah itu menjadi sebagai pertimbangan, tapi jangan menyebabkan kita berhenti melangkah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi udah tetapkan satu gitu ya. Udah melangkah kita. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin melangkah ke banyak tempat dalam waktu bersamaan. Melangkah kita cuma satu aja ke depan gitu ya. Mungkin nggak kita melangkah ke samping, kiri, ke kanan dalam satu keadaan. Nggak, mungkin kita melangkah cuma satu langkah aja. Jadi kalau kita udah melangkah ke kiri, tawakal Allah. Melangkah ke kanan, tawakal Allah. Melangkah ke depan, tawakal Allah. Jadi jangan melangkah semuanya gitu. Langkah satu aja gitu. Nggak mungkin kita pada bersamaan itu menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu, nggak mungkin. Cuma menjadi satu aja gitu. Kalau kita sudah melangkah, tawakal. Kemudian kira-kira kita nggak ini nih. Ya ini lagi, kita evaluasi lagi. Kita pikirkan lagi, kita renungkan lagi. Jadi jangan pernah berhenti dulu, kemudian memikirkan terlalu lama nggak melangkah. Gitu. Jadi melangkah, bertawakal, kemudian tadi melangkahnya jangan juga asal langkah. Itu dengan perhitungan yang tepat tentunya gitu ya. Nah, jadi semudah ayo maju, bergerak gitu ya. Dengan kekuatan kalian, dengan kemauan kalian, banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan, banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan di tengah masyarakat ini gitu ya. Majulah gitu ya, bergeraklah gitu ya. Kita lihat dulu para penggerak bangsa ini anak-anak muda gitu. Tahun berapa tuh 19 awal tahun 19 itu kan yang menggerakkan pergerakan Indonesia anak muda semua gitu. Mahasiswa yang ada di sekolah di Belanda, sekolah yang ada di Indonesia. Ada seteruan pas mau merdeka tuh ya antara generasi ini. Iya, jadi anak muda itu tampil untuk itu, maju gitu ya. Tapi harus berdasarkan kepada ini juga, tidak hanya asal maju aja, nekat aja, jangan nekat gitu. Jadi pikirkan apa yang akan dilakukan, jangan terlalu banyak mikir juga gitu. Bisa dipikirkan secara kemampuan kalian. Tawakal Allah, ujungnya tawakal kepada Allah SWT. Karena kita tidak mendesain masa depan kita, menentukan Allah SWT gitu. Kita nggak bisa, atau kita mau jadi apa nggak bisa, sudah ada ketentuannya. Jadi kita ikuti step dan stepnya itu. Nah, jadi sampailah kita kepada apa yang kita harapkan. Gitu. Jangan pernah merasa tidak berarti gitu ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Masya Allah. Terkait mikir lama nggak langkah, itulah saya ya. Wah, jadi muhasabah banget ini, Masya Allah. Makasih banyak Pak Andri atas nasihatnya. Teman-teman juga pasti ini banyak Gen Z yang tertohok dan tertampar ya. Boleh dicatat semua lecture dari Pak Andri. Ini kelas terbuka berarti Pak Andri General Stadium Kelas, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Andri atas waktunya hari ini. Dan Insya Allah kita bakal ketemu lagi di Hijrah Star yang berikutnya. Insya Allah dengan topik-topik yang gak kalah. Aku Aska, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.